Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dani Ramdhani selaku dosen pengampu di mata kuliah akuntansi sektor publik karena sudah mengizinkan saya untuk presentasi dengan jurnal yang saya pilih. Di sini saya mengambil judul jurnal pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NPMJ 101901442. Di sini yang akan saya bahas ada 5 poin. Yang pertama ada fenomena, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima lalu ada kesimpulan. Yang pertama ada fenomena. Di Indonesia, peran pemerintah sangat penting bagi akuntansi sektor publik, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan juga pembuatan laporan keuangan yang nantinya digunakan lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Dengan itu, akuntabilitas kinerja dapat tercapai apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan akan menunjukkan kualitas informasi yang baik jika dalam laporan keuangan dipengaruhi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah. Baik pemerintah pusat, daerah, departemen, dan lembaga negara yang menjadikan akuntansi sektor publik sebagai patokan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Bahwasannya akuntansi sektor publik masih jarang dilakukan, begitupun dengan tingkat akuntabilitas yang masih rendah. Karena tujuan yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan, ukuran keberhasilan yang tak layak untuk diukur. Program kegiatan ini ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran. Lalu ada yang kedua, tinjauan pustaka. Menurut Halim dan Muhammad tahun 2018, akuntansi sektor publik merupakan proses identifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan, organisasi ataupun entitas publik lainnya. Contohnya seperti pemerintah, LSM, dan lainnya. Menurut LAN dan BPKP tahun 2000, akuntabilitas kinerja merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebuah tanggung jawab kinerja terhadap perilaku manusia atau hukum pada organisasi terhadap pihak yang berhak memberi kewenangan dan pertanggungjawaban. Lalu menurut Agus Duyanto tahun 2002, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah satu kebijakan yang baik di Indonesia karena akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap adanya good governance. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan verifikatif yang menunjukkan bahwa metode kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD. Di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 18 SKPD. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik dalam pengambilan sampel terbatas. Analisis pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas, kemudian analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji MSI, analisis regresi sederhana, uji parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi. Lalu kita masuk ke pembahasan keempat, ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melakukan pengujian atas pengukuran yang dapat dikatakan konsisten. Dengan itu, reliabilitas merupakan indeks yang melihat seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Jika alat ukur menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 dan koefisien reliabilitas
alfa mendekati 1, maka dikatakan sangat baik, dan jika berada di atas 0,8, dikatakan baik, tetapi bila berada di bawah 0,6, maka dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan tidak konsisten, atau pengukuran kita tidak reliable. Maka dari tabel yang ada di layar, diketahui bahwasannya hasil Cronbach alpha untuk seluruh variabel X dan Y adalah 0,862, di mana nilai tersebut sudah melebihi syarat, yaitu 0,6. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliable dan data ini bisa dipakai dalam pengujian selanjutnya. Lalu yang kedua ada uji analisis regresi sederhana. Uji analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen, yaitu penerapan akuntansi sektor publik, dengan satu variabel dependen, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat dilihat bahwasannya nilai konstan A bernilai sebesar 12.867, sedangkan nilai X atau B koefisien regresi sebesar 0,700. Dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, yang berarti Y sama dengan 12.867 ditambah 0,700X. Nilai konstan sebesar 12.867 dengan arti bahwasanya nilai konsisten variabel dependen Y adalah sebesar 12.867. Sedangkan koefisien regresi variabel independen X adalah sebesar 0,700, yang menyatakan bahwasannya penambahan 1% nilai variabel X, maka nilai variabel Y bertambah sebesar 0,700. Dan koefisien tersebut berpengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nilai signifikasi di atas dilihat dari tabel koefisien yang memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Yang menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, untuk nilai T dapat diketahui dari nilai T hitung, yaitu 5.149, lebih besar dari T table 2035. Disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu di sini ada uji parsial T. Dari data ini menunjukkan bahwa uji parsial T yaitu penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai sebesar 0,000 yang tidak lebih besar dari tingkat signifikan, yaitu 0,050. Maka dari itu dinyatakan bahwa variabel X, yaitu akuntansi sektor publik, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lalu ada uji koefisien determinasi. Dari tabel ini bahwasannya nilai koefisien determinasi dari variabel independen, yaitu akuntansi sektor publik, adalah 0,445 atau 44,5%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan tingkat pengaruh sebesar 44,5%. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Yang dilihat dari tanggapan para responden dengan kriteria sangat setuju, artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, yang menunjukkan semakin diterapkannya akuntansi sektor publik, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya. Ya, mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.